Putar balik dulu aja. Balik aja nanti. Putar balik dulu. Terus lagi sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Karawang, yang kami hormati Ibu Camat Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, yang kami hormati Bapak dan Ramil Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, yang kami hormati Ibu Kepala Desa Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, yang kami hormati Bapak BPD
Desa Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Yang kami hormati para alim ulama dan tokoh masyarakat Perum Jomin Estate, Kabupaten Karawang. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat ilahi Robbi. Marilah sama-sama kita limpah curahkan dengan nikmat yang diberikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat, bahwasanya dalam pagi hari yang berbahagia ini kita bersama-sama bisa menghadiri, bisa berkumpul dalam acara peresmian saluran air rawa sepat ke lingkungan Perum Jomin Estate, Desa Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Karawang, yang insya Allah akan diresmikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Karawang, Bapak Haji Aib Syaifullah SE. Salawat beserta salam, marilah sama-sama kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh sahabat dan kerabatnya yang insya Allah kita semua menantikan syafaatnya diberikan di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam acara pagi hari ini insya Allah saya perkenankan atas nama pemandu acara untuk memimpin jalannya acara dengan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima penandatanganan prasasti, yang kelima ramah tamah, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para seluruh tamu undangan kami mohon untuk berdiri. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Al-Ustadz Ahmad Sofyan
kami persilahkan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Kepada Bapak Ahmad Sufyan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati, Ibu Camat, tamu agung yang hadir pada kesempatan ini. Doa miftahus sama, doa itu adalah kuncinya langit. Kita awali acara yang penuh dengan kebahagiaan dan istimewa ini dengan sama-sama berdoa. Bil khusus kita doakan Bapak Bupati, mudah-mudahan pada kesempatan ini beliau diberikan kesehatan lahir dan batinnya. Sedikit saya supaya mencairkan suasana Pak ya, agar tidak begitu tegang. Mudah-mudahan Bapak Bupati terhindar dari penyakit daleman. Daleman apa Bu? Daleman itu dampak lemah iman. Karena daleman itu biasanya kalau kita ingin sukses, mudah Bapak Bupati terhindar dari penyakit cangcut, kacang-cang tina pagawean anu lacut, insya Allah. Bahkan bukan itu saja Ibu ya, Bapak sekalian, mudah-mudahan Bapak Bupati juga make kutang teh kuat tanggung jawabnya. Nah itu maksud saya itu. Kalau Bapak Bupati sudah pakai itu, insya Allah warganya pakai salempak, salejahtera, lemburnya, akhlak berakhlak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita sama-sama berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Karimina wa Maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan syakirin na'ibin yuwafi ni'mah wa yukabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma ya maftuhal abwab wa ya sami'al aswad wa ya qadiyal hajat, istajib mu'ana ya Allah. Allahumma hada zam'an jam'an marhumah wa tafarraquna bin ba'dihi tafarruqan maksumah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bisiril Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita minta, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama kami mohon kepada Bapak Kepala Desa Jomin Barat, Bapak Tatang Hidayat SP. Kepada Bapak Tatang Hidayat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Wa binasta'inu ala umur dunya waddin wal alihi washabihi ajmain. Yang pertama yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati tentunya tamu agung Bapak Bupati Kabupaten Karawang Pak Haji Ayah Syaful RS. Alhamdulillah pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentunya kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas beratnya. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Camat, Ibu Haja Ida Hamida ST yang sudah hadir bersama kita, juga Pak Dakamil, alhamdulillah Pak Kapolsek dan yang mewakili, juga Ketua IKT bersama rekan-rekan kepala desa. Yang saya hormati juga Ketua MUI bersama jajaran, Ketua PKK bersama jajaran,
Tak lupa para tokoh, para sepuh, para guru, para asatidz semuanya, para tamu undangan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama senantiasa bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Alhamdulillah dengan kondisi sehat kita bisa bersilaturahmi di tempat ini. Salawat wa salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, keluarga kita baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin Pak Bupati, saya mewakili lingkungan Jomin Barat, khususnya lingkungan Jomin saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Bupati berkenan hadir di lingkungan kita. Tentu ini suatu bentuk kebahagiaan, rasa senang kami. Alhamdulillah baru di tahun ini lingkungan kita dikunjungi oleh Bupati Karawang, dan tentunya Pak Haji Aib alhamdulillah selaku Bupati Karawang yang bisa hadir di lingkungan kita. Tentu ini suatu kebahagiaan bagi kami selaku pengurus juga warga desa Jomin Barat, khususnya lingkungan Jomin Estate. Sekaligus Pak Bupati izin menyampaikan desa Jomin Barat ini kurang lebih dengan 14.000 jumlah jiwa dan hak pilih kurang dengan hak pilih 8.884 hak pilih. Alhamdulillah terdiri dari 4 kedusunan, 10 RW, 42 RT, berada di ujung kota Karawang, berbatasan langsung dengan Kabupaten Purwakarta, dan sebelah juga ada satu desa Jomin Timur. Pada desa Jomin Barat juga terlintas oleh satu saluran air, namanya kalau dulunya Rawa Sepat Pak Bupati, ya kulturnya dulu Rawa Sepat. Kebetulan aliran ini berhulu di Marga Mulia, berujung di nyebrang jalan bypass menuju desa Jomin Timur. Nah, ini saluran ini menampung banyak air dari mulai hulunya Marga Mulia, juga dari atasnya dari Mutiara, juga dari Sukaseri, dan apalagi masuk ke komplek perumahan yang cukup besar Pak Bupati. Dan berhulu dari Marga Mulia bermuara di sini Jomin Estate, dan kebetulan di Jomin Estate ini saluran ujungnya ini dalam bentuk gorong-gorong. Jadi bukan TPT, bukan terbuka, sehingga ini penuh misteri Pak Bupati. Dan kebetulan kedalamannya juga cukup lumayan, di 4 meter kurang lebih. Nah, di bulan Februari lalu ketika ada hujan besar itu ada kebocoran di salah satu belokannya, lokasinya di depan kita semua, sehingga terjadi ada air liar di bawah, kemudian terjadi putaran sehingga air yang tanah yang di atasnya terbawa ke dalamnya, sehingga ada kemacetan. Dan alhamdulillah tentunya atas bantuan dari Dinas PUPR SDA, atas koordinasinya izin Pak Bupati, alhamdulillah di bulan Agustus akhir kemarin sudah dikerjakan dan dipasang cover box 1x2 meter Pak Haji. Ya, alhamdulillah ini di minggu lalu sudah selesai seperti ini Pak Bupati. Jadi sekarang nampak sudah ada sodetan baru, saluran baru di dalamnya, kurang lebih 3 meter di dalamnya, dalam bentuk cover box ukuran 1x2 sepanjang 30 meteran ke arah sana. Dan tentunya ini mudah-mudahan menjadi solusi, karena memang hampir setiap tahun Pak Bupati, Jomin Estate ini lingkungannya yang cukup rapi sebetulnya, hanya saja kadang kalau hujan besar suka banjir gitu. Yang bahkan yang terakhir itu sampai dengkul ya Pak, di RT 5 atau nggak salah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi solusi, dan tentunya juga harapan kami, karena ini semuanya dalam bentuk gorong-gorong ke arah depan, mudah-mudahan ada tindak lanjut lagi, ada pembangunan kembali, agar rasa kecemasan kami semua di sini ini bisa terobati lah gitu ya. Mungkin itu Pak Bupati salah satu ini, makanya di acara hari ini kami sengaja mengundang
Bapak untuk hadir di sini dalam rangka menyampaikan rasa kebanggaan kami dalam bentuk peresmian. Mudah-mudahan ini bisa dikenang sampai akhir nanti bahwasanya saluran ini atas prakarsa dari Pak Bupati bersama dinas, alhamdulillah bisa diselesaikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih pertama atas kedatangan Pak Bupati bersama jajaran dan semua dinas, dan kemudian juga kami juga menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada kesempatan ini dalam sambutannya ataupun tempatnya ataupun hal-hal banyak kekurangan yang belum kami persiapan. Tentu ini adalah pengalaman pertama yang Pak Bupati, dengan kehadiran Pak Bupati dengan segala persiapan sampai malam pun tetap aja banyak kekurangan. Tentu tadi pagi juga ketika dikabarin oleh Pak Reja jam 7 siap berangkat, agak gerubuk. Oke Pak, ya betul Pak Asep ya. Bingung mau ngapain kita kan. Ya ini karena pengalaman pertama, ya mudah-mudahan next kedepannya Pak Bupati tetap menjalankan tugas dan lebih intens datang untuk ke lingkungan Desa Jomin Barat. Dan kita sama-sama doakan Bapak Ibu semua ya, mudah-mudahan Pak Bupati terus bertugas menjadi seorang Bupati yang amanah. Amin. Mungkin itu saja bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Desa Jomin Barat, Bapak Taetami Hidayat, Sarjana Pertanian. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Bupati kita, Bapak Haji Aib Syaifullah, Sarjana Ekonomi. Kepada yang terhormat Bapak Haji Aib Syaifullah, Sarjana Ekonomi, kami persilakan. Alhamdulillah nih Pak Lurah sama ini alhamdulillah tokoh masyarakat. Ini ada Pak Kabitnya ini. Saya panggil nih Pak Kabit paling ujung nih. Kabit STA. Kasih tepuk tangan nih buat Pak Kabit. Terima kasih. Di Pak Aris ini Pak, saya sampaikan dulu mungkin sebelum saya sambutan. Pak Aris ini, beliau ini doktor Pak, S3. S3-nya itu di Belanda lagi Pak. Betul Pak, saya bukan promosikan beliau. Makanya izin sampaikan, saya memang harus banyak melakukan perubahan loncatan-loncatan. Makanya pada waktu itu mungkin banyak yang menghujat saya di saat saya jadi PLT Bupati Pak. Saya bilang begini, Karawang ini, saya ini orang kampung, saya ini orang dusun Pak. Saya ini orang Anggadita. Alamat AIP ini Bapak Ibu, Desa Anggadita, dusun. Jadi saya itu orang dusun Bu, gitu. Bukan orang kota gitu. Nah tentunya banyak harapan-harapan. Masyarakat ini ingin betul-betul percepatan pembangunan. Nah kebetulan di eranya saya ini, saya memakai di BKPSDM, Pemda Kabupaten Karawang, dan alhamdulillah kita ini ke-12 kabupaten kota se-Indonesia, bayangkan. Dan alhamdulillah kita mendapatkan juga penghargaan. Karena apa? Kita dengan sistem merit Pak. Kalau berbicara dengan sistem merit ini, mungkin di sini juga banyak orang swasta, Pak Tatang, Pak Asep gitu kan tentunya. Kita ini memakai orang yang profesional Pak. Jadi ibaratnya gini, kalau misalkan gelas, kalau misalkan sendok dengan garpu, posisinya bagusnya ditempatin di mana Bu? Pak? Di piring, betul. Jadi sendok dengan garpu pasnya itu disimpan di piring, bukan di katel Pak. Gitu. Nah hari ini tuh saya sudah mulai merubah tatanan-tatanan yang di dalam. Nah tentunya Pak Aris ini, beliau ini doktor Pak, bayangkan. S3-nya kita sekolahkan, gitu loh. Dia di Belanda gitu loh. Nah kemarin hanya di posisi beliau ini di Bapeda, coba bayangkan. Nah sedangkan teknis ini saya bilang tidak bisa dengan orang yang punya pengalaman. Harus yang memang betul-betul, Pak ini mah pengalaman lah, pengalaman nggak bisa. Teknis itu harus orang teknis.
Makanya alhamdulillah dengan sistem merit itu Pak, yang misalkan punten, kalau misalkan dia sarjana hukum jadi hukum, kalau dia sarjana pertanian ya di pertanian, kalau dia sarjananya teknik ya di teknik, gitu. Kalau misalkan dianya kesehatan ya di kesehatan, jangan kesehatan ada di PUPR, ada di sini. Nah itu salah satu Pak. Nah pada akhirnya pada waktu itu Pak biasalah perubahan bupati ini cepat, tapi ya konsekuensi jadi bupati mau tidak mau, suka tidak suka kita harus meluruskan. Nah salah satu itu, makanya alhamdulillah Pak Aris ini banyak lah. Saya nggak salah milih, alhamdulillah, karena dengan sistem merit itu nanti langsung. Jadi gini, pemerintah daerah kabupaten punya 30 OPD Pak. Kalau misalkan kita mau mutasi, rotasi, itu nanti saya butuh untuk jalan, nanti itu ada Pak, ST, masuk. Nah terus nanti dari penilaian Pak, penilaian mereka, gitu loh. Termasuk juga pemilihan kepala dinas, termasuk juga pemilihan kemarin sekda Pak. Jadi saya ini sudah tidak bisa nunjuk misalkan saya ingin ke Haji Tatang, tapi Haji Tatang nilainya jelek, nggak bisa saya. Saya pasti dimarahin oleh Menpan RB dan saya dimarahin oleh KSN Pak, dan itu pasti tidak direktur. Nah inilah yang disebut government terbuka Pak. Kita ini profesional, karena Karawang ini adalah kabupaten, saya bilang kabupaten yang maju. Nah ini Pak, mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Karawang bisa paham dengan apa yang menjadikan kebijakan kami untuk pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Tentunya alhamdulillah yang terhormat Muspika Kecamatan Kota Baru, terima kasih Pak Camat, Bu Camat, Pak Dan Ramil, alhamdulillah yang alhamdulillah milad ke berapa miladnya? 55 dan pas di hari jadi Kabupaten Karawang ini Pak Dan Ramil ini pas miladnya ini tanggal 14 September ini. Biasanya kemarin kalau datang pas malam dapat hadiah, tapi insya Allah nanti datang ke Pemda dapat hadiah. Jangan dilihat hadiahnya ya, tapi dilihat bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Karawang tentunya kemarin memberikan apresiasi Pak. Tapi hari ini juga sama, saya juga mengucapkan terima kasih terhadap Pak Dandim, Pak Kapolres, dan Ramil, Kapolsek, Babinsa, Babinmas, karena alhamdulillah hari ini itu kita kerja sama-sama, bekerja sama-sama. Tidak ada kerjanya sendiri-sendiri masing-masing, tidak ada. Makanya kemarin kegiatan saya simpan di Simponi Pak. Salah satu itu Pak. Jadi bagaimana tidak bisa lah misalkan Bu Camat kerjanya sendiri, Pak Dan Ramilnya kemana, Kapolseknya kemana, Kapolres kemana, Pak Bupatinya kemana, nggak bisa. Kita ini menjadikan suatu bagian. Nah makanya tadi yang saya sampaikan, 2023 itu saya memprogramkan apa sih yang harus saya lakukan, apa yang harus saya jawab, tentunya yang menjadikan kebutuhan masyarakat. Tidak bisa ego sektoral gitu, nggak bisa Bu. Mentang-mentang saya bupati, kumaha saya, nggak bisa. Karena tetap saya bilang, saya belajar dari COVID yang kemarin. Ternyata pasca penanganan COVID di Kabupaten Karawang itu percepatan ini luar biasa. Akibat apa? Pentahelik. Akibat pentahelik dan bersama-sama. Di situ ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, termasuk Babinsa, Babinmas, Kapolsek dan Ramil, Pak Lurah di situ ada juga, camat juga ada, kita semua ada. Nah semua ada. Nah ternyata elemen ini yang dipakai dan alhamdulillah saya terapkan untuk di dalam pemerintahan Kabupaten Karawang tentunya. Serta yang terhormat tentunya alhamdulillah Pak Lurah, terima kasih Ketua IKD, hatur nuhun, sehat selalu. Nah ini wabil khusus juga Pak Tatang Hidayat beserta ibu-ibu PKK ini luar biasa. Ibu PKK ini yang selalu di hati ini, yang nggak pernah mengenal lelah tentunya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Kasih tepuk tangan buat ibu PKK. Mudah-mudahan ibu selalu diberikan kesehatan, tentunya mudah-mudahan apa yang diberikan terhadap masyarakat menjadikan keberkahan buat kita semuanya, amal ibadah buat kita semuanya. Dan wabil khusus juga tentunya alhamdulillah hadir juga tokoh agama, tokoh masyarakat. Wabil khusus ini Ketua MUI, alhamdulillah, di mana tadi sudah berdoa, tentunya mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga apa yang menjadikan cita-cita Kabupaten Karawang tentunya bisa kita selesaikan dengan waktu yang percepatan. Hadir juga di sini Ketua BPD ini keluarga besar Pak Ketua BPD mana Pak Ketua? Alhamdulillah terima kasih. Makanya
Saya waktu itu di tahun 2023 bagaimana saya bilang siltap saya naikkan, RT, RW, gaji BPD semua saya naikkan. Itu kan barulah ya, mungkin ya Pak Lurah baru ya. Kesejahteraan pun sama gitu. Jadi jangan sampai misalkan kok Pak Bupati Babinsa Babinmasnya yang dapat gitu kan, dan Ramil Kapolseknya lalu Lurah kumaha katanya. Bismillah sama. Saya hari ini makanya Pak benar-benar luar biasa. Tadi malam saja saya pulang jam berapa? Hampir jam 1 ke rumah. Pagi sudah bangun lagi. Padahal ini hari libur mungkin. Buat Pak Kabit mungkin aneh juga, ini bener Pak Bupati ada acara betul gitu kan. Gitu. Jadi buat saya itu tidak ada tanggal yang merah, semua tanggalnya hitam semua. Tanggal yang hitam itu. Karena ya itulah salah satu, sama protokol juga. Aduh Pak Bupati ini katanya kan, bukannya saya mau liburan katanya kan malah ada kegiatan. Tapi alhamdulillah protokol kita udah paham Pak. Karena saya bilang, saya ini harus bisa menjawab apa yang menjadikan kebutuhan masyarakat. Punten, saya jadi bupati bukan pengen dilayani, tapi justru bagaimana saya melayani masyarakat Kabupaten Karawang. Gitu Pak. Amanah yang diberikan oleh tentunya masyarakat Kabupaten Karawang tentunya harus saya jalankan. Makanya saya bilang kalau kemana-mana Pak, saya jarang Pak. Bapak lihat aja, mana pernah saya diiring-iring Pak, kepala dinas, asisten gitu kan. Enggak Pak, saya paling dinas yang terkait saja. Misalkan kalau jalan, saya dengan jalan. Kalau berbicara kesehatan, saya paling dengan kesehatan Pak. Jadi kalau mereka ngikutin saya, gitu Pak, kapan mereka mau kerja gitu, sudah urusi masyarakat semua. Saya pun mengurusi masyarakat. Gak usah bapak-bapak ngurusin saya. Makan, saya bisa makan sendiri kok, insya Allah saya bilang. Saya ya maksudnya, saya menyampaikan saya, pokoknya bapak ibu semua masing-masing saja. Makanya alhamdulillah Pak, hari ini percepatan pembangunan di Karawang ini luar biasa Pak. Luar biasa betul. Mungkin boleh ditanya lah sama apalagi para kepala desa wilayah pesisir itu kan, wilayah Batu Jaya, Pakis Jaya, termasuk Tempuran, Cilamaya Pak, apa yang menjadikan kebutuhan alhamdulillah Pak. Dan ini harus saya jawab gitu. Karena tadi saya bilang Karawang ini adalah kabupaten yang maju. Makanya saya bilang Karawang ini punya jargon. Jargonnya apa gitu. Jangan Karawang juara. Itu mah juara punya siapa? Punya Bandung, punya provinsi. Nah emang kita gimana sih? Kita ini kan membangun dengan sendirinya. Harus punya ciri khas. Bucamat ciri khasnya siapa? Ya perempuan. Gitu kan? Betul nggak? Pada Ramil siapa? Ya laki-laki. Ya saya Haji Aep itu loh. Nah saya Karawang sebagai pimpinan daerah harus punya ciri khas. Karawang apa? Ya maju. Makanya alhamdulillah dengan saya memiliki jargon. Saya ingat tahun 2023 di saat musrembang penetapan ini bagaimana arah ke depan 2024 ini harus bagaimana. Dan saya di situ saya mencetuskan, saya panggil Bapeda semua, saya panggil asisten, saya panggil kepala OPD bahwa kita harus memiliki jargon Karawang maju, saya bilang. Akhirnya dengan maju-maju, alhamdulillah Pak SDM-nya sekarang udah luar biasa. Nah itu salah satu brand. Ibaratnya gini lah Pak, kalau dulu bicara tentang minum apa ini? Aqua, betul nggak Pak? Padahal beli mineral Pak, beli Aqua, padahal mineral. Ya, tapi sebetulnya Aqua aja. Makanya saya bilang Karawang maju. Biar maju semuanya. Gitu loh. Kita juga pemerintahannya juga bekerja dengan baik, masyarakatnya juga memiliki pemikiran yang baik. Nah itu Pak. Jadi tidak bisa dengan sendirinya. Makanya saya belajar dalam kemarin penanganan COVID-19 di Kabupaten Karawang. Karena pada waktu itu saya adalah salah satu ketua tim, gitu loh. Di situ saya belajar, oh ini harus begini, harus begini. Karena biasa dulu memang Pak, saya di swasta Pak. Jadi belum pernah masuk ke dalam dunia politik, hari ini masuk ke dunia politik sehingga saya terapkan satu. Nah pada waktu itu saya sampaikan, cuman namanya juga wakil bupati Pak. Gitu kan waktu itu. Saya bilang begini, udah gak usah Kang, nanti aja begini aja udah. Kan wakil Pak, awak karo sikil kalau kata orang Jawa bilang kan, awak karo sikil, matahari ya kepalanya satu bupati. Ya makanya hari ini mau mataharinya saya gitu loh. Saya mau bagaimana, yang penting ini adalah buat masyarakat Kabupaten Karawang. Jadi butuhlah untuk percepatan. Setelah yang terhormat, alhamdulillah tokoh masyarakat, tokoh agama, juga ibu-ibu semuanya. Ini di sini ada Haji Asep, tentunya Kang Tatang, Haji Tatang, terima kasih. Ada juga Pak Ranto, Pak Andri, terima kasih. Tentunya alhamdulillah. Izin menyampaikan, ini ternyata bukan sebetulnya penanganan kami yang cepat, Pak, saya sampaikan. Tapi bagaimana Pak Lurah ini, Pak Lurah Tatang ini responsif.
Nah, responsif dari Pak Lurah ini menyampaikan terhadap saya, izin Pak Bupati katanya, ini perumahan Jomin Estate ya. Jomin Estate ini perumahan yang ibaratnya tuh kalau dibilang apa ya, kalau di wilayah Cikampek ini yang paling terbaik katanya, gitu. Cuman ada kendala waktu itu Pak Bupati. Kita ada reservoir posisinya di bawah. Kita tidak pernah tahu dulu yang membangun, gitulah, pengembangnya tidak tahu bagaimana pengembang itu tahu. Pasti yakin masyarakat tidak akan pernah tahu, Pak. Masyarakat itu kan taunya datang ke sini ngebeli rumah, udah gitu menempatkan rumah, betul tidak? Tidak tahu nih reservoir ada di mana, salurannya bagaimana gitu kan. Nah, salah satu itu. Nah, waktu itu saya bilang sudah ajukan saja. Makanya alhamdulillah Pak, saya nunjuk Pak Abid, Pak Haris, saya bilang dari Bapeda, alhamdulillah karena memang saya pakai sistem merit, akhirnya sehingga dia masuk Pak dengan sendirinya Pak. Bukan saya yang narik Pak, saya masuk dia dengan sendirinya. Dilihat di situ prestasi dia apa-apa, S1-nya apa, S2-nya apa, S3-nya apa. Nah itulah makanya disimpan. Alhamdulillah Pak. Hari ini Karawang ya mungkin saya bilang kita termasuk Kabupaten Karawang ini banyak digemari oleh perumahan-perumahan Pak, pengembang Pak. Makanya kemarin saya sampaikan Pak Aris mungkin hari ini jadi Kabid SDA. Saya bilang pasti tantangannya ke depan ini bukanlah mudah. Karena apa? Dulu orang ngebangun masih banyak lahan yang kosong, resapannya masih ada Pak. Sekarang sudah tidak ada lagi. Resapannya itu sudah semua terbeton semua. Makanya alhamdulillah kemarin menyampaikan izin Pak Bupati berkenan katanya. Kalau misalkan ke depan ini kita tidak usah semua pakai beton. Semua kita lebih baik pakai paving dulu. Bagus. Karena di situ harus ada resapan. Kalau beton Pak, kalau hot mix semua, ini mau lari kemana ayo? Nah tentunya hari ini apalagi nih Pak, kita tidak pernah tahu kan, bahwa ada sepanjang masa ini, sekarang nih El Nino ini luar biasa panasnya kan, sampai kekeringan. Cuma kita kan tidak pernah tahu. Coba kalau kita punya resapan yang baik. Nah tentunya ini pun sama menjadi pembelajaran. Kemarin Pak Aris datang ke saya, izin Pak Bupati, ternyata ini pembelajaran ke depan. Tentunya kita harus membuat embung-embung gitu kan di tengah-tengah masyarakat, karena ini menjadikan salah satu kebutuhan masyarakat. Jangan sampai air ini bablas sampai ke laut, buangan, setelah itu kita tidak ada bahannya, bahan bakunya tidak ada karena kebuang semua. Nah itulah salah satu. Kasih tepuk tangan nih buat Pak Aris, Pak Aris. Karena beliau kemarin juga pusing Pak. Kemarin saya teleponin, saya WA gitu kan. Sampai saya video call, saya bilang itu masyarakat petani saya bilang di wilayah pesisir utara kasihan saya bilang. Alhamdulillah kemarin kita juga sudah beberapa menurunkan ekskavator tentunya ke sana yang membutuhkan, tentunya kita jawab semua masyarakat itu dengan kinerja itu saja. Insya Allah alhamdulillah. Nah Bapak Ibu tentunya alhamdulillah. Tadi mungkin rumah saya dibilang kata Pak Lurah, Pak Bupati baru nih Pak Bupati datang ke sini. Tapi rasanya bahagia Pak, beneran. Makanya ini kalau misalkan tadi sajiannya dibilang tidak ada apa-apa, ini luar biasa ini. Sajiannya justru banyak sekali ini. Saya tadi alhamdulillah dapat kopi, saya alhamdulillah dapat aqua, gitu kan. Ini luar biasa. Saya ngucapin terima kasih, saya mau tepuk tangan ini buat masyarakat sini orang tinggi. Nah yang menjadikan salah satu ini Pak, disebutnya chemistry Pak. Mungkin punten juga, saya mungkin baru silaturahmi. Bapak bayangkan saya jadi bupati itu, PLT itu bulan Oktober Pak. Oktober PLT langsung setelah itu saya kebut Pak. Bayangkan saya memiliki 309 desa dan kelurahan 30 kecamatan. Segini gitu kan. Dulu waktu jadi bupati, wakil bupati ya memang karena keterbatasan kan. Silaturahmi, ketemu. Nah jadi yang belum yang krusial pada waktu itu, nah hari ini saya kawal semuanya Pak. Kebijakan-kebijakan, arah kebijakan buat saya. Makanya kalau melihat pembangunan, Bapak kalau melihat hari ini, saya kenapa berani membangun GOR, saya berani membangun stadion Pak. Stadion saya renov lagi Pak, revitalisasi Pak. Karena apa? Ini menjadi kebutuhan masyarakat. Ini adalah ikonnya Kabupaten Karawang. Saya bangun rumah sakit umum Pak, yang namanya Dengklok Pak. Karena ini juga sama Pak. Ini adalah salah satu kebutuhannya masyarakat. Nah Bapak Ibu izin menyampaikan, tentunya mungkin ini juga mungkin masih kurang sosialisasi Pak. Saya bilang, yang pertama adalah infrastruktur. Infrastruktur ini bukan infrastruktur jalan saja atau bangunan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan. Ini menjadikan skala prioritas penting. Makanya kebijakan saya menjadi Bupati Kabupaten Karawang Pak,
saya bilang masyarakat Karawang harus sehat semuanya. Betul Pak? Nah, di masyarakat sehat harus semuanya. Saya tentunya, kebijakan saya menjadi bupati, semua masyarakat tidak ada yang tidak punya BPJS. Jadi semua harus punya BPJS. Terus bagaimana Pak Bupati? Ya kita yang harus bayar, pemerintah daerah. Jadi kalau masyarakatnya sehat, Pak, insya Allah pasti mereka akan aktivitas. Tapi kalau masyarakatnya tidak sehat, bagaimana bisa melaksanakan aktivitas? Nah makanya Pak, saya ini sudah memberikan UHC Pak. UHC di Dinas Kesehatan. Ini juga takutnya belum tersosialisasikan. Buat masyarakat, ini buat siapa sih Pak Bupati? Mau siapapun. Mau siapapun Pak. Punten, kita tidak melihat golongan, kita tidak melihat di situ siapa Pak. Semua Pak. Gitu kan. Jadi UHC ini adalah salah satu, kalau dulu mah apa? PPH ya Bu ya? Apa Bu? Kalau dulu itu Karawang Sehatnya kan hanya tertentu kan Pak. Kadang-kadang datang ke desa, udah gitu desa harus ada ini, ada keterangan ini, keterangan. Kalau sekarang tidak ada Pak. Gitu loh. Kalau sekarang tidak ada, ibu bapak masyarakat nih. Contoh saya sampaikan. Datang ke puskesmas, bawa KTP dan bawa kakak langsung jadi BPJS-nya Pak. Asal KTP Karawang Pak. Kalau KTP Subang ya nggak mungkin lah ya. Karena saya ngasih buat orang Karawang. Terus nanti bagaimana Pak Bupati? Ini mah Bapak nanti mau ke rumah sakit mana? Di Karawang ini ada 28 rumah sakit Pak. Dua yang punya kita RSUD Karawang tipe B, dua yang satunya itu Jatisari, yang satunya lagi Dengklok Pak. Tadi yang saya bilang. Saya membangun rumah sakit Dengklok kurang lebih sekitar 250 miliar Pak. Mudah-mudahan tahun sekarang selesai 2025 mudah-mudahan bisa operasi Pak. Ini saya harus memberikan kebutuhan buat siapa? Masyarakat yang di wilayah pesisir Pak, orang Batu Jaya, Pakis Jaya, Cibuaya Pak, Cilebar. Jadi nggak usah ke Karawang jauh-jauh, tapi mereka minimal sudah ada di Dengklok. Makanya UHC-nya saya berikan semuanya. Nah jadi tidak ada lagi masyarakat kita, warga Karawang yang tidak punya BPJS. Terus BPJS-nya bagaimana Pak Bupati? Terus ya bisa Bapak Ibu nanti mau ke rumah sakit mana, gitu kan? Misalkan Pak, saya mah di Cikampek karena ada rumah sakit Karya Husada, atau misalkan ada rumah sakit Ija, boleh Pak, mau siapapun, dan saya sudah kumpulkan seluruh rumah sakit. Tapi ya kalau bisa, ini kan duitnya duit Pemda Pak, betul nggak? Bapak Ibu masyarakatnya semua kita bayarin dengan uang Pemda. Kalau bisa, ya datangnya ke rumah sakit juga umum daerah, biar uangnya ke kita balik lagi ke kita. Salah satunya itu. Hari ini Bapak Ibu, rumah sakit umum daerah itu banyak percepatan pembangunan. Kemarin kita persiapkan infrastruktur yang namanya, punten nih saya sampaikan, ini alatnya Bu. Bapak Ibu cek, MRI yang paling terbaik se-Jawa Barat itu hanya di rumah sakit umum daerah Bu. Betul lah. Kita punya 3 dimensi Pak. Saya sampaikan loh, beneran. Bekasi, mau Bogor, mau ada, nggak ada Pak. Kalah sama kita alat. Termasuk masang ring jantung Pak. Ringnya ini punten, tapi mudah-mudahan kita jauh lah sehat semuanya ya. Tapi daripada masyarakat mau jauh-jauh datang ke RSUD Pak, ring jantungnya, pemasangan ringnya itu luar biasa. Kita hari ini udah ngelayanin hampir 400 lebih Pak, gitu loh. Padahal belum lama dan memang paling terbaik. Nah inilah yang menjadikan waktu itu bilang Pak Bupati ini mahal, betul, nggak apa-apa mahal. Toh ini kebutuhan masyarakat, betul tidak? Iyalah, kalau mahal pasti kualitasnya baik. Jadi Bapak kalau MRI, Ibu punten, Ibu MRI katanya punten ya, Ibu ada sakit di sini, benjolan apa-apa, Ibu datang ke RSUD, bawa kartu BPJS, Ibu minta rujukan dari mana, misalkan dari puskesmas, untuk dirujuk tuh RSUD. Karena kalau rumah sakit RSUD ini harus rujukan dulu Pak, karena kita tipenya tipe B Bu, gitu loh. Makanya RSUD Karawang ini punten nih, ada yang dari Bekasi. Memang konsekuensi tipe B itu seperti itu, tapi nggak apa-apa karena alatnya harus canggih. Beda dengan tipe C, gitu loh Pak. Makanya saya kemarin nggak apa-apa, yang penting fasilitasnya baik, saya bilang. Karena ini buat masyarakat Kabupaten Karawang. Pak, MRI punten Pak, Bapak ada benjolan sedikit aja, nanti kelihatan Pak. Punten, saya sampaikan. Jadi nggak usah Bapak misalkan jauh-jauh nih ke rumah sakit yang mana, anggaplah di sini yang paling terbaik rumah sakit mana swasta Pak?
Siloam, mau Siloam Karawang, Purwakarta, Cikarang Pak, coba MRI. Bener, lebih canggih Karawang. Masang jantungnya, ringnya pun sama. Jadi alatnya kita sudah paling terupdate. Nah jadi alhamdulillah, nah, makanya kan saya sering menyampaikan, maksud itu biar tahu Pak Lurah sebagai kepala desa, sampaikan ke masyarakat. Sudah semua masyarakat ini tidak boleh, tidak ada yang tidak sehat. Semua datang, coba panggil kampusnya, koordinasi dengan kampusnya. Makanya kemarin saya sampaikan juga sama dinas kesehatan, tolong sampaikan. Makanya waktu setiap paten saya sering menyampaikan pada saat paten ini kan adalah salah satu pelayanan terpadu, satu pintu dan satu hari di situ dilaksanakan. Nah tentunya salah satunya itu Pak, apa? Biar percepatan. Nah makanya insya Allah juga doain ini nanti Kota Baru ini kalau nggak salah satu yang kemarin saya kasih kebijakan Pak. Kota Baru ini saya bilang kalau bikin KTP, KK sama akte nggak usah jauh-jauh ke catatan sipil, nggak usah. Nanti langsung jadi itu di Kota Baru, langsung Pak, sehari itu langsung jadi. Dibilang Pak Bupati alatnya mahal, nggak apa-apa. Kenapa sih saya bilang? Tahu warga Kota Baru ini banyak. Coba kalau misalkan mereka harus ke Karawang berapa lama? Betul nggak Bu? Nah itulah. Termasuk juga Cikampek, insya Allah itu yang di sebelah kantor kecamatannya Pak, yang sekarang sudah jadi. Kan dulu itu kan ada ruangan kantor camat yang lama. Nah itu pun sama, saya jadikan MPP Pak, mall pelayanan publik. Di situ juga skala, mungkin skalanya middle di situ. Semua nanti ada semua di situ. Nah, saya sampaikan sama seluruh para kepala OPD, kita ini udah harus bisa menjawab, kita ini udah harus bisa meloncat itu. Karena kalau tidak, masa ayeuna bikin KTP, kadang-kadang punten RTG nguruskan kan kadang-kadang susah, gitu kan? Nah, harus datang ke Karawang dulu, ngerubah nama aja. Nih Bapak, Ibu saya sampaikan juga. Sekarang saya sudah kerjasama Pak dengan pengadilan negeri. Ini memang vertikal Pak, tapi alhamdulillah komunikasi saya sebagai bupati, baik pengadilan negeri, pengadilan agama gitu kan Pak, termasuk juga imigrasi gitu Pak. Alhamdulillah kita komunikasi ini terjalin. Nah contoh Bapak kadang-kadang mau merubah nama ya Pak ya, misalkan ada perubahan nama, itu kadang-kadang harus ada penetapan pengadilan ya Bu ya, betul nggak? Bayar nggak Ibu? Bayar ya. Nah sekarang saya kasih tahu sama Ibu semuanya nih, beneran nggak apa-apa. Saya baru kerjasama Bu dengan PN Bu, pengadilan negeri. Ibu kalau mau merubah nama, tidak mau ketemu dengan yang namanya punten calo, ya, oknum yang tidak bertanggung jawab, Ibu datang ke catatan sipil, ya, datang ke catatan sipil. Nanti juga sama, kalau sudah ada pelayanan ini nanti di Kota Baru, Ibu nanti langsung online Bu, langsung online. Setelah itu langsung ditetapkan jauh Bu, gak usah Ibu datang ke pengadilan negeri, langsung di situ langsung ditetapkan bahwa misalkan nama Ibu siapa Bu punten. Gak apa-apa nama Ibu siapa misalkan? Bu Nunung misalkan. Misalkan mau ditambahin N-nya tuh misalkan Nunung Nunung Rahmawati misalkan. Nah ini kan Ibu harus ada penetapan Bu kan? Betul nggak? Nah itu Bu nanti, itu Ibu langsung secara online dan langsung ditetapkan. Langsung nanti ada dari PN surat ke catatan sipil Bu. Betul bahwa ini adalah Nunung Rahmawati, bukan Nunung Rahmawati gitu. Salah satu seperti itu. Nah hal-hal yang kayak gini Pak, layanan-layanan dasar yang harus betul-betul kelihatannya kecil Pak, tapi ngejelimetnya luar biasa. Betul nggak? Waktu habis seharian, betul nggak? Belum Ibu jajan nanti Ibu mau ngebahas. Betul nggak? Suami nggak diurusin akhirnya kan? Betul nggak? Nah, kan begitu nekun orang menerken ngarang gitu. Daharnya seorang itu kan kasihan, suami main dimarahin, gitu kan? Nah ini Pak, saya ini harus bisa menjawab, makanya saya bilang menjadi loncatan-loncatan. Karena saya bilang Karawang ini adalah kabupaten yang maju gitu, tidak bisa. Makanya kalau saya Bu mau Pak, Bu punten ya, Haji Tatang tahu ya. Pengen ketemu Bupati cara susah banget. Pak Haji saya bilang, kadang-kadang janganin Pak Haji. Anak saya yang satu rumah saja ketemu dengan saya susah banget. Bener Pak. Bapak bayangkan, Ibu bayangkan. Saya tadi malam pulang jam 12, jam 1 ke rumah. Beneran Pak. Setelah itu tadi pagi-pagi saya habis sholat subuh, saya persiapan tuh saya jalan ke sini. Padahal anak udah gitu baru nanyain ayah kemana sih. Dan setiap hari seperti itu Pak. Setiap hari Bapak. Saya bilang kalau saya tidak begini, saya bilang bagaimana dong?
kan susah nantinya. Nah saya juga pengen sebetulnya berangkat kerja jam 8, pulang jam 4, pengen. Tapi gimana kalau misalnya begini, kasihan masyarakat Kabupaten Karawang. Nah maka dari ini Bapak Ibu, izin alhamdulillah hari ini rasa syukur ya, mudah-mudahan ini penanganan khususnya reservoir. Ini kan ini kita salah satu embung lah ya, Paris ya. Termasuk ada apa? Manhole ya, termasuk dibuatkan manhole. Tentunya ini kan juga pembuangan, mudah-mudahan ini bisa memberikan ya sedikit solusi. Tapi tentunya kalaupun memang tidak Pak, selesaikan Pak Aris, selesaikan. Gak boleh, jangan sampai, karena gini, terus terang saja. Makanya waktu itu Pak BMI banjir Pak. Saya tanya, ini BMI banjir, hulunya dari mana sih? Hulu BMI ini ternyata dari kawasan BIC Pak, Bukit Indah City Pak. Dari Bukit Indah City buang ke Kamojing Pak. Dari Kamojing Pak, situnya cuma kecil Pak. Bayangkan punya lahan PJT 2 ini 45 hektar. Tapi yang dijadikan situ Pak, cuma hanya 15 hektar Pak. Bayangkan. Resapannya itu sisanya tanah darat. Dan saya datang Pak ke sana. Dan kita akhirnya normalisasi Pak. Situ Kamojing itu saya bilang kemarin, bahkan saya bersurat Pak, kalau bisa saya bilang jangankan jadikan situ, jadi bendungan saya bilang. Karena apa, kalau misalkan situ itu kan kecil Pak. Minimal kalau jadi bendungan itu agak gede gitu Pak. Maksud saya itu dihabiskan tuh 45 hektar itu buat resapan air semua. Jadi begitu air turun gitu kan dari BIC masuk ke situ Kamojing, dari situ Kamojing itu alirannya kan nggak langsung brek ke belakang. Terus di belakangnya pun sama, sifonnya Pak. Nah makanya waktu itu saya panggil Pupuk Kujang, PT Knop sebelum bangkrut Pak saya panggil. Kerjasama tuh Pak. Alhamdulillah Pupuk Kujang sekian kilo, PT Knop sekian kilo. Jadi aliran airnya alhamdulillah lancar. Makanya BMI alhamdulillah terpecahkan. Betul Pak. Salah satunya itu. Termasuk juga memang kemarin Karawang ini satu Pak katanya. Yang memang hari ini kebetulan di Resinda Pak. Ada namanya Desa Purwadana Pak. Gitu loh. Desa Purwadana itu memang posisinya cekung Pak. Posisinya begini nih Bu. Ini aliran Cibeet sama Citarum. Nah ini desanya di sini Pak. Jadi kalau air limpas pasti turun posisinya. Terus bagaimana Pak Bupati? Dari dulu sebetulnya sudah ada solusi Pak. Ini tuh bagaimana untuk merelokasi, tapi masyarakat tidak mau di situ. Nah tentunya juga kemarin saya sudah bersurat sama PJT 2 dengan BPWS bagaimana ini membuat nanti sitpel Pak. Nah ini insya Allah di tahun 2025 akan dibuatkan sitpel kurang lebih sekitar hampir 4, kalau nggak salah 3 sampai 4 kilo Pak. Jadi seperti sitpel itu yang beton. Nah minimal jadi tidak limpas Pak. Kalau Bapak Ibu pernah ke Batu Jaya nggak? Lihat sekarang di Batu Jaya Pak. Betul, nah seperti itu Pak sitpelnya Pak. Jadi air itu tidak langsung ke jalan itu, jadi minimal ada penahan dulu. Nah salah satu upayanya seperti itu. Terus termasuk juga aliran air juga Pak. Jadi putaran nanti juga termasuk juga, ini juga kemarin Pak Aris izin nih, Pak Aris coba, Pak Aris koordinasi juga dengan BPWS Pak. Ini sudah sampai di mana, sejauh di mana? Karena kan Bogornya sudah jadi Pak. Khawatirnya Bogornya ini nanti di kita juga tidak bisa Pak, karena kemarin dibilang mau dibuat beberapa titik-titik situ Pak, situ. Nah coba ya Pak Aris ya, saya mumpung ini, karena kan bukan apa-apa Pak Aris, nanti kan saya cuti kan, nah jadi tolong itu di follow up juga. Jadi ini kan juga harus menjawab lah kebutuhan masyarakat tentang masalah banjir. Karena kalau udah banjir, kasihan Pak, pusing, KIJ letak, K2 elektronik rusak, gitu kan? Nah itulah salah satunya. Jadi bismillah lah Bapak Ibu semuanya. Nah ini salah satu yang mungkin nanti yang alhamdulillah. Tapi kalaupun memang di sini perlu apa lagi selain dari ini? Bu, Pak, mau ada Bupati. Usulin apa lagi kan? Ada tambahan apa Pak Lurah? Nah? Bawah sini dilanjutkan, berarti ini dibongkar. Oke. Berapa panjang nih? 70 meter. Paris, coba ya. Dua, jangan Bismillah. Pokoknya insya Allah Pak. Biasanya kalau bupati yang ngomong selesai. Kita ini bukan janji tapi bukti gitu kan. Bapak Ibu aja datang ke sini saya dikasih ini, apalagi dikasih nasi uduk Pak. Wah. Apalagi dikasih bala-bala. Wah, udah.
Udah luar biasa. Bohong enggak saya. Saya nanti di sana saya dikasih bala-bala Pak. Jangan. Udah. Karena saya juga mau silaturahmi. Nah, tentunya Bapak Ibu, bismillah ya. Saya alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahmi, tentunya alhamdulillah, dan tentunya ini juga menjadikan kewajiban saya Pak. Harus bisa menjawab. Tidak bisa misalkan, oh Pak ini developer Pak, developernya kayak gini, sudahlah, nggak usah dipikirin developer mah, betul nggak? Betul. Nah iyalah, developernya udah kemana ini mungkin? Udah, pokoknya kita yang mikirin itu, nggak usah dipikirin developernya, udah pokoknya kita pikirin. Nah tentunya pemerintah daerah ini hadir bagaimana bisa menjawab apa yang menjadikan kebutuhan. Tentunya Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan alhamdulillah silaturahmi ini tetap terjaga, dan tentunya juga alhamdulillah ini tadi yang menjadi keinginan pengen dilurusin, ya coba Pak Aris, kalau sekiranya ini turunkan aja langsung dihitung. Mudah-mudahan bisa di ABT Pak Aris ya. Insyaallah. Cuma 70 meter Pak. Ya nanti insyaallah. Makanya Pak ada kabinnya. Saya ngomong begini itu takutnya juga saya lupa kan. Kalau ada kabin, masa kabinnya lupa. Ini, tapi Pak Aris ini alhamdulillah. Bayangkan Pak, sama Pak beliau juga. Kemarin Pak, dia dari Pakis Jaya Pak, saya suruh ke Pakis. Dari Pakis Pak Aris, itu saya bilang yang di Cilebar, oh Cilebar Pak Aris. Betul Pak. Aris, saya mau ke Cilebar. Gak usah Pak, udah Bapak di situ aja Pak, biar saya ke Cilebar. Perlu nggak saya ke sana? Ya udah nanti video call saja Pak dengan saya. Daripada Bapak nanti dari Tempuran jauh-jauh Bapak ke Cilebar Pak, kayaknya perlu waktu lagi biar Aris Pak yang datang ke sana. Nah itu Pak. Nah inilah saya bilang, kita ini udah harus bisa menjawab apa yang menjadikan kebutuhan masyarakat Kabupaten Maros. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi hatur nuhun, bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati kami persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah diresmikan saluran air rawa sepat di lingkungan perumahan Jomin Estate kita. Makasih ya. Siap. Makasih Pak. Abangku itu ya. Siap. Nanti tinggal kita urusin ya, harusnya. Ini ditanggung aja ya bro. Ini ada dari tim ini pelaksana. Kalau kepala desa itu, lain kade. Sini aja. Palura. Oh, siap. Bapak isi. Kalau ini kan jargonnya kenapa? Oh, jargonnya ini Pak.
Karawang maju. Apapun acaranya Karawang maju pokoknya siap. Bapak Akbar Karawang maju. Apa lagi? Ayo. Saya. Iya. Sama PKK. Ya udah di sini sampai pamit. Katanya ada yang baru nih. Langsung ya, sekarang ya. Yang mendingan duduk yang di depan, yang di belakang kelihatan. Satu, dua, tiga. Karawang maju. Siap. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Siap. Oke. Siapa lagi ke sana? Jangan di sini semua. Sebelah sana jomplang. Tidurin Bu, tidurin. Ya. Siap, izin. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Siap. Siap, matur nuhun.
Sudah lupa. Oh, di mana? Oh, siap. Oke. Sehat ya, sehat Gua beli Bapak Pak Dedi, iya tanggal-tanggal aja ya acaranya sampai ya. Makanya lihat tidak sama Pak Muhammad Singa atau ada panjangnya. Kadang jadi kan itu bisa memet, Patrik. ya Patrik. Aris. itu Pak. Ya cukup desa nanti digantinya sama orang nggak ada yang balik lagi sih yang kita ya cukup desa aja. Memang udah produk dia yang salah kita kan ngajuin Mau mengakui. nah apa ngajuin partai order baru itu datang dokumennya Iya, itu sertifikat lama. Kita jangan mau dikata nama BPN yang dia punya salah. Dia harus merempo ya harusnya diparah Pak. Disesuaikan dengan kebutuhan dari kita yang benar. Ini tinggal saya melakukan data-data yang benar itu
untuk berbagi di sana. Iya.